Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Alisindra Putra, NIM 2253355, kelas DI 3B. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi. Pertama-tama, dalam dunia jaringan komputer, lapisan jaringan atau network layer berperan penting dalam memungkinkan perangkat akhir atau end device untuk bertukar data melintasi jaringan. Protokol komunikasi utama di lapisan jaringan ini adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Selain itu, kita juga memiliki protokol routing seperti OSPF dan protokol pesan seperti ICMP. Protokol lapisan jaringan menjalankan 4 operasi dasar: addressing perangkat akhir, encapsulation routing, dan de-encapsulation. Selanjutnya, IP versi 4 dan IP versi 6. Paket IP versi 4 dan IP versi 6 adalah cara di mana data dikemas dalam jaringan. IP versi 4 memiliki header paket yang terdiri dari berbagai field yang mengandung informasi tentang paket tersebut, termasuk alamat sumber dan tujuan versi DS, different service, checksum, dan lainnya. Di sisi lain, IP versi 6 dirancang untuk mengatasi beberapa keterbatasan IP versi 4, seperti masa kehabisan alamat IP versi 4, kurangnya konektivitas end-to-end, dan kompleksitas jaringan. IP versi 6 memiliki header paket yang lebih canggih dengan field-field seperti traffic class, flow label, payload length, dan sebagainya. Bagaimana host melakukan routing? Sebuah perangkat akhir atau host dapat mengirimkan paket ke dirinya sendiri, perangkat lokal lainnya, dan perangkat jarak jauh. Dalam IP versi 4, perangkat sumber menggunakan alamat IP versi 4 dan subnet mask sendiri bersama dengan alamat IP versi 4 tujuan untuk menentukan apakah perangkat tujuan berada dalam jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Dalam IP versi 6, router lokal mengumumkan alamat jaringan lokal atau prefix ke semua perangkat di jaringan untuk membuat penentuan ini. Gateway default adalah perangkat jaringan atau biasanya router yang dapat mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Pengantar routing. Ketika sebuah host mengirimkan paket ke host lain, host tersebut mengkonsultasikan tabel routingnya untuk menentukan kemana paket tersebut akan dikirimkan. Jika tujuan host berada di jaringan jarak jauh, paket tersebut akan diteruskan ke gateway default, yang biasanya adalah router lokal. Ketika paket tiba di antarmuka router, router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel routingnya untuk menentukan jalur terbaik. Tabel routing pada router dapat menyimpan 3 jenis entry route, yang itu terhubung langsung, jarak jauh, dan rute default. Router bisa belajar tentang jaringan jarak jauh secara manual atau secara dinamis menggunakan protokol routing dinamis. Selanjutnya, routing statis dan dinamis. Ada dua metode umum untuk mengelola tabel routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis melibatkan konfigurasi manual di mana administrator harus menentukan rute secara eksplisit. Routing dinamis di sisi lain memungkinkan router berbagi informasi rute dengan router lain secara otomatis, sehingga mengompensasi perubahan topologi jaringan tanpa melibatkan administrator jaringan. Selanjutnya, tabel routing IP versi 4 pada router. Untuk melihat tabel routing IP versi 4 pada router Cisco iOS, Anda dapat menggunakan perintah show IP route. Pada awal setiap entry tabel routing IP versi 4 adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis rute atau bagaimana rute itu dipelajari. Kode-kode ini mencakup L untuk rute yang terhubung langsung, C untuk jaringan yang terhubung langsung, S untuk rute statis yang dikonfigurasi secara manual, O itu untuk protokol OSPF, D untuk EIGRP, dan sebagainya. Sekian penjelasan yang
telah saya berikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.